Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, anak-anak, di pagi yang indah ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita selanjutnya ya anak-anak. Setelah kita kemarin libur 3 hari, hari ini kita akan kembali belajar online lagi. Ya, meskipun belajar online dari rumah, kalian tetap semangat ya sayang ya, tidak boleh bermalas-malasan, harus nurut sama kedua orang tuanya ya. Dibuka buku tematiknya, buku tematik 2D, subtema 2 pembelajaran 3. Yuk mari dibuka bersama-sama. Nah, di sini di pembelajaran 3 halaman 37 di sini ada ayo membaca. Nah, di situ ada percakapan antara Nina dan teman-temannya ya anak-anak. Coba kita baca bersama-sama. Mari kita mulai piket hari ini, teman-teman, kata Nina. Iya, Nin, ruangan kelas kita kotor, banyak sampah berserakan, kata Deli. Papan tulis masih kotor. Aku yang akan membersihkannya, kata Nina. Kata Tony, lantai juga kotor dan berdebu. Aku dan Deli akan menyapu. Kata Made, aku akan mengelap meja. Kata Tony, ayo kita bersihkan kelas bersama sebelum bel masuk berbunyi. Kata Nina, ya, kelas yang kotor tidak nyaman untuk belajar. Kata Deli, benar, kelas yang kotor bisa menjadi sarang kuman. Kata Tony, menjaga kebersihan kelas adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, anak-anak, dari percakapan antara Nina dan Deli, di situ kita bisa melihat ya bahwasannya pentingnya menjaga kebersihan kelas atau kebersihan sekolah ya. Di sini Nina dan teman-temannya sedang bersama-sama melaksanakan piket kelas ya. Di situ mereka menjaga kebersihan, membagi tugasnya ya. Di situ ada yang menyapu, ada yang mengelap meja, ada yang menghapus papan tulis, ada yang mengepel dan lain sebagainya ya. Di situ mereka bersama-sama membersihkan kelasnya. Nah, anak-anak, kenapa kok kelas itu harus dibersihkan? Ya, tujuannya ya agar kelas tersebut nyaman untuk kita tempati ketika belajar. Kelas itu nyaman, bersih. Jadi kita senang ketika belajar kelasnya bersih. Anak-anak juga senang nggak kalau misalkan kelasnya bersih pas saat belajar? Ya pasti senang ya. Di situ juga selain bersih, tidak ada kuman atau penyakit yang bisa menyerang kita. Karena apa? Karena sudah bersih ya. Di situ juga kelas kebersihan kelas itu juga menjadi tanggung jawab kita semua ya. Karena kalau misalkan yang bertanggung jawab hanya satu orang, nah nanti kalau misalkan ada yang buang sampah sembarangan, semuanya buang sampah sembarangan, ya makanya kelasnya menjadi kotor. Makanya semua siswa, guru, dan para pekerja yang ada di sekolah itu ya semua mempunyai kewajiban untuk selalu menjaga kebersihan sekolah ya, termasuk kalian menjaga kebersihan kelasnya. Nah, anak-anak, di sini ada beberapa pertanyaan ya. Nah, di sini kalian nanti coba jawab jawab soal yang ada di sini ya, sesuai percakapan yang ada di atas ini, anak-anak. Selanjutnya, coba diperhatikan di sini ada carilah kata-kata pada percakapan di atas yang memiliki arti berikut. Nah, di sini tidak bersih berarti masih kotor ya. Terus makhluk hidup penyebab penyakit. Apa itu makhluk hidup yang menyebabkan penyakit? Kuman. Yang dua dicari ya, sama ini kalian jawab. Selanjutnya dibuka halaman 38 ya anak-anak. Di halaman 38 di sini ada ayo menulis ya. Di sini coba diperhatikan.
Hari ini kelompok Nina melakukan piket kelas. Lantai tampak berdebu, papan tulis kotor. Kelompok Nina bekerja sama membersihkan kelas. Mereka bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas. Kelas yang kotor tidak nyaman untuk belajar. Kelas kotor juga tidak baik bagi kesehatan. Debu dan sampah dapat menjadi sarang kuman. Kuman dan nyamuk menyebabkan penyakit. Coba ceritakan isi teks di atas. Nah, tidak perlu. Di sini teacher akan menjelaskan ya. Ciri-ciri kelas atau sekolah yang kotor. Ciri-ciri sekolah yang tidak nyaman untuk kita tempati atau yang tidak bersih itu seperti apa. Nah, di sini ciri-cirinya apa ya? Misalkan sekolahnya itu kotor atau tidak nyaman untuk kita tempati, banyak sampah berserakan ya. Di situ juga gersang, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada taman. Kalau di sekolah kita masih ada taman ya. Terus di situ eh, sekolah yang tidak bersih itu seperti apa? Di situ tidak ada tempat cuci tangan, toiletnya tidak ada. Nah, kalau di tempat kita masih ada tempat untuk cuci tangan, tempat untuk wudhu, ada toilet, ada tempat saluran air. Nah, itu berarti masih baik ya. Terus di situ juga misalkan apalagi ya, contohnya lagi di situ mungkin eh, tidak ada tempat ventilasi udara. Nah, kalau di tempat kita masih ada ya, banyak jendelanya ya, di setiap kelas ada jendela. Atau mungkin banyak kotoran hewan ya. Tapi insya Allah di tempat kita tidak ada kotoran hewan ya. Mungkin di situ ketika kita melihat sekolah kita atau kelas kita tidak bersih ya, di situ kita semua sebagai siswa-siswi di sekolahan ya supaya membersihkannya bersama-sama. Tidak boleh tidak peduli, itu tidak boleh, harus peduli dengan lingkungan kita ya, agar kelas atau sekolah atau lingkungan kita itu bersih dan nyaman untuk kita tempati. Nah, itu tadi beberapa contoh atau ciri-ciri kelas atau sekolah yang bersih dan tidak bersih yang teacher sebutkan tadi. Nah, selanjutnya dibuka halaman 39 ya. Di situ ada ayo peragakan. Nah, anak-anak, di sini kita tidak perlu mempraktekkan peragaan menghapus papan tulis atau mengelap kaca ya. Di sini kita hanya melihat sedikit. Di sini teacher akan membahas sedikit tentang alat musik ritmis ya. Di sini kan ada kata-kata alat musik ritmis ya, anak-anak. Apa sih alat musik ritmis itu? Nah, anak-anak, alat musik ritmis itu biasanya dijadikan sebagai pengiring musik ya. Di situ pengiring hanya untuk mengiringi aja. Kalau kita misalkan menari atau mungkin berjoget atau goyang ya, di situ biasanya ada iringan musik yang mengiringi lagu-lagu atau tarian kita. Nah, alat musik apa saja sih yang biasanya digunakan untuk mengiringi alat musik ritmis? Alat musiknya apa aja sih? Nah, di bawah ini sudah ada beberapa contoh alat musik ritmis ya anak-anak. Biasanya tuh alat musiknya itu hanya satu nada saja. Contohnya apa? Contohnya di sini ada nih. Nih, di sini ada sebuah botol yang sudah diisi kelereng atau apa ini ya. Di sini ketika kita kocok-kocok, nah otomatis akan menghasilkan bunyi ya, bunyi yang sama satu nada ya. Terus di sini juga ada botol, ketika botol tersebut kita pukul dengan kayu atau dengan besi, nah maka akan menghasilkan bunyi. Nah, hanya bunyi satu nada ya. Nah, itu. Terus di sini juga ketika dua botol kita pukul-pukulkan, di situ akan juga menghasilkan nada yang sama atau satu nada. Nah, itu contoh alat musik ritme. Nah, di sini juga ada contoh alat musiknya ini. Contoh alat musik apa ini? Kalian sudah pernah lihat belum alat musik ini?
Nah, mungkin anak-anak sudah pernah lihat ya. Ini adalah tamborin ya anak-anak, tamborin. Nah, kalau yang ini apa anak-anak? Yang ini rebana. Nah, biasanya dipukul ya. Nah, di sini teacher akan memberikan beberapa contoh alat musik ya. Nah, di sini teacher sudah mempunyai beberapa gambar alat musik. Nah, di sini ada gendang atau kendang ya ini. Ketika kita memukul gendang ini, kita pukul ini akan menghasilkan bunyi satu nada. Dia tidak akan menghasilkan bunyi lebih dari satu nada. Beda dengan nada yang do, re, mi, fa, sol, la, si, do, itu beda lagi ya. Ini hanya menghasilkan satu nada ya. Nah, ini rebana ya, hampir sama kayak kendang. Nah, selanjutnya di sini ada tamborin ya, seperti ini ya. Kalau biasanya tuh sering tuh kadang-kadang pengamen tuh bawa tamborin yang icik kayak gitu ya. Nah, ya, sering lihat kan? Nah, ini ada lagi alat musik ritmis ya. Apa ini? Triangle ya. Triangle ini juga sama dipukul ya. Tik 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 kayak gitu ya. Terus selanjutnya di sini ada marakas. Ini digoyang-goyangkan gini ya. Nah, ini beberapa contoh alat musik ritmis yang bisa kita gunakan dalam mengiringi tarian ya, anak-anak. Nah, anak-anak selanjutnya coba diperhatikan di situ ada ayo mengamati. Di sini kita akan belajar ya. Di sini Nina melakukan gerak mengelap kaca. Kain lap untuk mengelap kaca berbentuk bangun datar. Ayo mempelajari bangun datar segi 5 dan segi 6. Kita akan mempelajari bangun datar segi 5 dan segi 6 ya anak-anak. Nah, anak-anak, kemarin kan di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar ya. Kita belajar sisi, sudut, dan titik sudut. Masih ingat enggak anak-anak? Di sini teacher akan mengingatkan kembali. Mana sisi anak-anak? Sisi itu yang ini ya. Ini sisi namanya ya anak-anak. Ini yang teacher kasih itu. Sudut mana anak-anak nih? Ini sudut. Ini namanya sudut. Nah, ini sudut ya. Nah, sedangkan titik sudut nih di luarnya ya, ini titik sudutnya ya. Nah, anak-anak sudah paham? Masih ingat kan? Insya Allah masih ingat semuanya ya anak-anak. Di sini segi 5 mempunyai 5 sisi, 5 sudut, dan 5 titik sudut. Sedangkan segi 6 mempunyai 6 sisi, 6 sudut, dan 6 titik sudut ya. Nah, anak-anak, selanjutnya silakan kalian kerjakan. Ayo berlatih. Nah, coba diperhatikan. Kerjakan soal-soal di bawah ini. Soal nomor 1, buatlah kalimat menggunakan kata-kata berikut. Nah, kalian disuruh membuat kalimat dengan kata-kata penyakit, debu, sampah, kuman. Nah, nomor 2, tuliskan banyak sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar di bawah ini. Lalu kelompokkan menjadi segi 5 atau segi 6. Nah, anak-anak di sini ada beberapa bangun datar ya. Di sini berbagai macam bentuknya bangun datar. Nah, kalian disuruh mencari sisinya dulu, cari sisi, terus cari sudutnya ya. Setelah itu kalian cari titik sudutnya. Setelah kalian mendapatkan ketiganya ini, sisi, sudut, dan titik sudut, nah kalian disuruh mengkelompokkan. Kalian kelompokkan bangun-bangun datar ini yang termasuk segi 5 ya, bentuknya seperti segi 5 yang mana, yang segi 6 yang mana. Nah, kalian hitung nanti semuanya ya. Baik anak-anak, cukup sekian materi tematik dari teacher. Banyak sekali kekurangan dari teacher. Teacher mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, semangat, jangan lupa selalu ikuti kata orang tua, nurut sama orang tua ya. Selamat siang anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.